Halo teman-teman, nah kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi tentang memahami analisis varian dua jalur, yang dimana dalam kelompok kami terdiri dari Eparia Silaen, Yohana Sinurat, Salsa Sitanggang, dan Sandrai Saragi. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan video materi kami ya. ANOVA atau Analysis of Variance adalah tergolong analisis komparatif lebih dari dua varian atau lebih dari dua rata-rata. Tujuannya adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi, artinya dari data sampel dianggap dapat mewakili populasi. Anaya juga memungkinkan untuk dapat melihat pengaruh perubahan bebas atau perubahan kontrol baik secara terpisah maupun bersama-sama terhadap perubahan terikatnya. Dengan kata lain dapat dilihat apakah ada interaksi antara perubahan bebas dengan perubahan kontrol sehingga perubahan terikat itu hasilnya akan baik bila besar pengaruh perubahan kontrol berbeda. Misalnya pada contoh di atas perbedaan pemahaman membaca siswa SD, SMP, dan SMA terhadap buku pelajaran bahasa Indonesia. Bisa jadi perbedaan pemahaman membaca siswa SD, SMP, atau siswa SMA disebabkan karena derajat kontrol atau kesukaran buku pelajaran bahasa Indonesianya misalnya berbeda. Maksudnya ialah untuk mengukur pemahaman membaca siswa SD, SMP, dan SMA bersama-sama atau digabung, maka akan diperoleh skor pemahaman membaca mereka. Andaikan skor pemahaman membaca itu T dalam skala Likert dengan skor 5 sebagai pemahaman membaca yang paling positif. Bila siswa SD, SMP, dan SMA itu dipisahkan, maka skor pemahaman membacanya terdapat buku pelajaran bahasa Indonesia itu bisa berturut-turut 5, 4, dan 2. Bisa jadi pemahaman membaca siswa SD lebih baik daripada pemahaman membaca siswa SMP dan SMA. Kemungkinan itu terjadi karena siswa SD di buku pelajaran bahasa Indonesia itu lebih menarik atau lebih mudah dan banyak cara cerita menggambarnya. Misalnya, bila dilakukan perlakuan yang berbeda terhadap dua kelompok siswa pada dua saat yang berbeda, maka terjadinya perbedaan itu atau diharapkan karena adanya perlakuan yang berbeda. Tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya atau tidak adanya perbedaan itu dikarenakan kekeliruan mengambil sampel. Bila tahap keberartian itu A sama dengan 0,05, maka kekeliruan karena salah mengambil sampel itu adalah 5 dari 100. Misalnya, bila pada keadaan sesungguh perlakuan itu secara statistika tidak terjadi kekeliruan atau keadaan sebaliknya, maksimum sebanyak 5 buah. Kekeliruan yang banyak maksimum 5 buah itu adalah kekeliruan yang diakibatkan oleh kesalahan pemilihan sampel. Konsep yang mendasari ANOVA ialah variasi total dari nilai-nilai atau skor-skor itu dapat dikumpulkan kepada dua buah sumber. Yang pertama ialah variansi yang disebabkan oleh adanya perlakuan. Yang kedua ialah variansi inter kelompok, yaitu variansi kekeliruan. Dengan kata lain, ANOVA itu dipergunakan untuk melihat apakah perbedaan antara dua buah rata atau itu lebih besar daripada yang mungkin timbul dari hanya pemilihan sampel. Analisis varians tidak hanya memiliki satu variabel disebut dengan analisis varians dengan klarifikasi ganda atau jamak. Jika dalam analisis varians satu jalur atau ANOVA tunggal hanya memiliki variabel kolom, maka dalam analisis varians dua jalur atau ANOVA ganda memiliki variabel kolom dan variabel baris. Dengan demikian akan diperoleh interaksi antar dua kolom dengan baris. ANOVA ganda dapat hanya mempunyai satu atau lebih varian kolom, mempunyai satu atau lebih varian baris, sehingga dapat diperoleh ANOVA 2 jalan, ANOVA 3 jalan, dan seterusnya.
ANAVA 2 jalur adalah analisis varian yang digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan lebih dari 2 sampel dan setiap sampel terdiri dari 2 jenis atau lebih secara bersama-sama. ANAVA 2 jalan, ANAVA 3 jalan menunjukkan adanya variabel bebas, banyaknya sel yang diperoleh dari hasil kali banyaknya penggolongan setiap variabel. Misalnya variabel A terdapat 2 klarifikasi, variabel D terdapat 3 klarifikasi, variabel C terdapat 2 klarifikasi, maka banyak sel adalah 2 kali 3 dikali 2 sama dengan 12 sel. Contoh sebuah penelitian untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan jenis pekerjaan orang tua terhadap minat baca siswa, maka pengelompokan variabel dan variasinya adalah sebagai berikut. Jenis kelamin A diklarifikasikan atas A1 laki-laki, A2 perempuan. Daerah tempat tinggal B diklarifikasi atas B1 daerah pedesaan, B2 daerah perkotaan. Jenis pekerjaan orang tua C diklarifikasi atas C1 pegawai, C2 pedagang, C3 petani. Nah teman-teman, sekian dari pemaparan materi kami tentang memahami analisis variansi 2 jalur. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di materi selanjutnya.